Batch freezer ini sekitar 300-an. 300 juta kok? Iya. Ini pakai tolak angin beneran? Beneran. Yang dari perusahaan jamu itu emang beneran. Rasa-rasa yang unik lainnya kayak salmon. Salmonium sorbet. Tapi si daging salmonnya digunain nggak? Sebagai platingan, sebagai garnishnya. I think ini gue nggak mencoba peres. Menurut gue ini lokal gelato one of the best yang pernah gue makan. Barbar kuy. Tadi mas. Halo semuanya, kembali lagi sama gue MG Dalenov. Oke, kita sekarang ke Jakarta Utara dulu ya. Biasanya kan Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ke Bekasi. Ini Ajis nih emang ada-ada aja ya. Ini kita nggak mau makan berat dulu. Ini udah lama banget gue nggak nge-dessert ya. Video dessert gue akan ngajak kalian ini nyobain gelato yang unik-unik banget. Ya kan, nanti bisa lihat sendiri ada yang rasa cempedak, kemangi, salmon. Coba bayangin salmon dibikin gelato tuh kayak gimana ya. Nah ini dia lokasinya tuh di Perukoan Kelapa Gading, tepatnya di seberang SMA 5 Penabur. Ini jam-jam pulang sekolah, katanya kalau udah jam pulang sekolah ini rame banget sama anak-anak sekolah ya. Tuh dia, pas banget. Ini Penabur, di seberangnya banget. Nih dia, ada yang ruko berwarna ungu dengan tulisan Inori Gelato. Nah sebelum kita masuk mau ketemu orang kan ya, kita ini dulu semprot-semprot parfum lagi. Udah mulai agak hilang soalnya gue. Nih gue mau ngeracunin kalian sih. Ini produk lokal lagi ya. Gue lagi seneng banget pakai produk lokal akhir-akhir ini. Soalnya harganya murah ini 50.000 dong untuk ukuran yang 30 mili. Terus udah EDP, jadi lebih tahan lama sekitar ya 4-5 jam tahan lah ya. Ini dari Scarlett, dia ada berbagai macam. Tapi gue paling cocok yang Dreamy ini karena notesnya tuh dia kompleks. Floralnya dapet, fruitynya dapet, kayak ada orange-orange kayak gitu. Sama ini kayak ada spice-nya ya. Pas gue cari-cari ternyata ini ada ginger ya jahenya. Kan harus cobain sih. Ini worth the hype, sangat worth the hype. Ke rambut. Gue tipikal yang kalau pakai parfum, kalau bisa mandi parfum gitu ya. Oke, yuk kita langsung masuk aja. Inori Gelato by Ron Prasanto. Yuk. Kalau kalian tadi yang mau produknya bisa langsung klik button di sebelah sini ya, langsung belanja. Yuk. Halo Koron. Halo. Apa kabar? Hai. Iya. Ini kita sudah bersama Koron ya. Tadi nama lengkapnya di depan ditulis by Ron Prasanto. Nah ini dia ya, es krim-es-krimnya bisa dilihat ini aneh-aneh banget. Rasa-rasanya ada berapa varian kok? Jadi yang kita display ada 6, sisanya gue taruh di Pine. Aku baru pertama kali sih kok ngeliat gelato rasa-rasanya seperti ini. Ini ada yang mint masih oke lah ya. Tolak angin. Ini pakai tolak angin beneran? Beneran. Yang dari perusahaan jamu itu emang beneran. Es teh Solo. Ini tehnya emang beli di pasar gede. Biasanya ada 6 pack kotak-kotak gitu loh. Yang kecil-kecil gitu kan? Betul. Nah, diseduh sendiri. Diseduh dulu, habis itu kita karamelize sedikit pakai sugar, baru diseduh pakai susu. Terus aku dikasih tahu tim aku, di sini tuh ada rasa-rasa yang unik lainnya kayak salmon. Jadi itu aku create buat Jakarta Dessert Week. Jadi akhirnya saya ngobrol lagi sama Philipnya warung SCI. Ya udah deh, salmonium lu yang famousnya di warung SCI kan, gue jadiin sorbet yuk. Jadilah salmonium sorbet. Jadi kuah yamnya dibikin jadi sorbet. Tapi si daging salmonnya digunain nggak? Sebagai platingan, sebagai garnishnya gitu. Nah, ini sebentar ya. Kalau ngomongin gelato bar, kelihatannya sederhana ya, small Iya. shop. Ini di depan saya nih buat gelatonya, displaynya nih. Biasanya disebut Posetti, yang ini. Nah, ini sekitar 120-an. Hah? Lumayan. Kok cuma buat display? Iya, tapi bedanya kalau sama yang showcase, kalau showcase begitu lo buka, semua temperaturnya naik. Kalau ini buka satu, yang lain tidak terganggu. Cuma buat display aja udah 100 sekian juta ya. Ini yang aku tahu ya, itu mahal tuh kok. Ini namanya batch freezer. Batch freezer ini sekitar 300-an. 300 juta kok? Iya. Ini kan ukurannya masih yang small ya, biasanya ada yang lebih besar. Iya, ini yang paling kecil. Nah, kalau yang besar yang biasa standar buat gelato shop itu sekitar 700. Yang ada pasteurizer-nya di atas, terus di bawahnya pembekuan. Tapi ini udah berapa lama kok yang Inori es krim? Kita sudah lumayan lama, 3 minggu, hampir 4 minggu lah. Ini baru buka tokonya? Iya, kita baru mau grand opening tanggal 10 nanti. Sebelumnya di garasi rumahku, kita cuma hanya by WhatsApp. Kalau aku dapat bahan baku, aku bikin, kita stok, habis ya udah. Aku boleh lihat nggak kok proses pembuatan si gelatonya sendiri? Boleh? Boleh ya? Kita memang lagi mau bikin sorbet kecombrang. Sorbet kecombrang. Oke, berarti ini sudah diracik kapan?
kalau ini Jadi kok. kemarin kecombrangnya datang, kita langsung slice, terus kita masak pakai air. Ha-ha. Habis itu baru kita kasihin kalamansi sama lime-nya hari ini. Jadi supaya nggak pahit. Habis itu baru silakan dicobain, sendoknya ada di situ. Mungkin Ya, teman-teman yang nonton masih agak lupa ya bedanya gelato sama es krim itu. Kalau Oke. gelato pasti fatnya lebih rendah Betul, gitu. kalau sorbet itu nggak boleh ada dairy, jadi nggak boleh ada susu, nggak boleh ada krim, nggak boleh. Jadi sebenarnya buat laktos intoleran. Oh dia tuh hangat ya pertamanya ya? Aku Iya. kira udah room temperature or dingin gitu. Nah, terus kita tinggal. Wow. Jadi maksud aku banyak bahan baku alami yang punya aroma enak, nggak perlu pakai flavoring. Tapi ya kok ya, kalau misalkan ngomongin kalau savory food kan itu bisa sesuai taste gitu ya. Kalau garam ya kalau misalkan kurang baik tinggal tambahin. Kalau ngomongin tentang dessert kan biasanya semua tuh hitung-hitungan. Betul. Ini semua hitung-hitungan berarti. Mm-mm. Sampai dia beku kira-kira berapa lama kok? 10-15 menit. Oke, ini sekitar 10 menit kita tunggu. Ini ntar warnanya dari yang transparan akan berubah jadi dough. Nah, hitung-hitungannya, Chef. Nah, kayak gini kira-kira. Harus precise semua ya. Betul, sugarnya berapa, fatsnya berapa. Ini berarti trial and error terus sampai dapet yang pas. Betul, karena kan sebenarnya ada di packaging juga harusnya dia tertulis kan, kayak krim itu harus 35%, susu itu berapa persen fatnya. Terus sugar, sucrose ini untuk ngitung sweetness power sama antifreeze power. Nah, sucrose itu adalah gula pasir. Dextrose itu biasanya kita sebut gula donat. Dextrose ini dia antifreeze-nya lebih tinggi daripada gula biasa. Tapi manisnya lebih rendah. Jadi untuk ngebalance supaya nggak terlalu manis, caranya dengan kamu ngebalance ini. Nah, habis itu dites dulu kalau udah jadi. Oh, ada alatnya. Ini Brixmeter, jadi dia buat ngecek kadar gula dalam liquid. Nah, ini udah -2, warnanya udah mulai makin doff. Oh. Di sini pembentukan kristalnya udah mulai terjadi. Jadi nggak cuma klaim doang ya kalau ini pakai natural ingredients. Nih kalian bisa lihat sendiri karena ini open kitchen juga bisa dilihat semuanya. Ini sisa Nih, kemarin kacang. scallop, tapi udah nggak bagus. Ini pistachio. Pistachio dari mana kok? Kita kalau Indonesia masuknya biasanya dari Turki. Mahal ini. Ya. Makan aja itu udah matang kok. Boleh ya satu boleh, ya? Boleh. Mahal loh pistachio. Segini biasanya berapa? Belinya per kilo ya biasanya? Per kilo itu sekitar 400-an. Per kilo 400.000. Ini macadamia, Macadamia. Ini hazelnut. hazelnut. Oh. Wow, luar biasa. Kok kalau gitu aku mau nyobain dong kayak di berbagai macamnya disajiin. Nah, yang unik-unik pokoknya. Siap. Oke. Wih, udah jadi cepet ya, sekitar 10 menit. Ini namanya panen. Lagi dikumpulin, ini suhunya sekitar -6 ya. Kok aku mau nanya deh, Ya. kenapa mesinnya bisa semahal itu? Jadi yang membedakan adalah pendinginannya di drum itu di seluruh drum apa di ujung-ujungnya doang. Itu yang membedakan mesin yang Italian yang mahal-mahal sama yang lebih murah. Menurut gue the best gelato adalah saat baru panen. Kita cobain, ini katanya the best time to eat gelato bener-bener setelah diproses ya. Nih, ayo cobain. Wow, asam ya. Oh, asam. Oh iya iya. Iya, kadar asamnya cukup tinggi karena mungkin tadi ada apanya? Kalamansi ya, pakai sama kalamansi lime. ya, sama lime. Enak, nggak terlalu manis. Oh, ini tuangannya sorbet masuknya? Sorbet. Iya, sorbet kan biasanya kasar ya. Tergantung cara formulasi lu. Kalau bener sorbet juga bisa begini. Bisa selembut ice cream bahkan gitu ya. Enak. Aku mau buat kone dong kok. Yuk. Oke, ini kita mau masak kone sendiri ya. Nggak tahu, katanya boleh dicoba. Tapi memang ini resep kone sendiri juga homemade buat sendiri. Bukan ngambil ya kone ya. Bukan, kita homemade sendiri. Tuang aja. Iya, di bagian tengah. Tengah. Tarik. Wih. Oke, ini kone udah selesai. Gulungnya pakai tangan kiri. Diambil dulu. Oh. Hati-hati. Nah. Ya boleh lah ya. Boleh ya, boleh. Boleh lah ya. Cara. Oke, kita tinggal ambil es krim ya. Es krim gelato.
Oke, ini gue udah ada 4 varian di depan gue. Ini tadi yang pakai kon ya, yang gue buat sendiri konnya. Jadi konnya ini homemade semuanya resepnya. Warna coklatnya tuh dari bubuk kokoa ya, bubuk coklat. Terus ini gue pesen yang tadi ini apa? Tolak angin ya. Dan harganya tuh kalau misalkan 1 scoop sekitar 28.000. Kalau double 38.000. Masih make sense sih harganya ya. Oke, kita cobain sebelum meleleh. Wow, tolak anginnya strong banget. I think ini gue nggak mencoba peres. Menurut gue ini local gelato one of the best yang pernah gue makan. Gue punya favorit yang menurut gue paling masuk sama tes gue tuh di Ettore di daerah Canggu, Bali. Dan itu harganya sekitar 40.000, 50.000. Ini dengan harga yang lebih murah, rasanya berkualitas banget loh. All natural ingredients, dan yang paling buat gue terpukau tuh ini teksturnya ya. Sorbet itu kan biasanya kasar ya, grenjel gitu. Ini bisa smooth banget, nggak terlalu manis, fatnya rendah, sugarnya rendah. Apa itu? Wasabi lime. Gue disuruh cobain yang rasa wasabi guys. Ini ada lime-nya. Cukup. Nah, gue takut deh. Oh, otak gue masih ngeproses bentar. Ini kayak boleh, silakan di. Gue nggak bisa cocok. Kalian tahu kan wangi khasnya wasabi sama rasa pedes itu berasa banget. Ini konnya enak banget loh. Kalau kalian yang suka gelato, sweet tooth, harus banget cobain Inori gelato ini. Worth it, jauh-jauh ke Kelapa Gading, worth it. Tadi kita aja sekitar hampir 1 jam lebih ya, hanya untuk ke Inori gelato ini. Sebelum meleleh semuanya kita cobain. Ini rasa cempedak, ada aja rasanya. Yang ini yang cempedak, dia rasanya lebih creamy. Dan kalau kalian datang ke sini bisa nyobain varian rasanya yang unik-unik. Itu dia di rotring setiap 6 bulan sekali ya. Jadi ini kayak udah mau end of season. Jadi bulan depan kalau datang ke sini udah nggak ada nih rasa cempedak, udah ganti lagi. Gue penasaran sama yang mine sih. Ini gue nobatkan sebagai favorit gue. Mine not very strong, tidak terlalu pedas dan dingin, enak. Pokoknya intinya dari semua gelato ini semua balance ya, rasanya tidak ada yang terlalu asem pop. Ini juga mine yang nggak terlalu lebay. Tolak anginnya juga tadi di awal cuma kaget aja sedikit sama rasanya, tapi lama-lama tuh very balance semuanya. Terakhirnya ada es teh Solo, kita agak cepet-cepet ya. Udah meleleh semua. Ini rasa es teh Solo ya, tehnya langsung diambil dari pasar gede di Solo, diseduh sendiri. Enak. Es teh Solonya apa rasa-rasa sepetnya. Dari 4 rasa tadi yang gue cobain, ini menurut gue the bestnya mint sama yang tolak angin loh. Surprisingly ini nagih. Oke kok, aku udah makan 4 ya. Thank you. Gimana, suka nggak? Suka. Tadi aku bilang aku tuh suka gelato tuh ada di Bali satu. Ettore ya? Nah, itu aku suka. Menurut aku ini salah satu one of the best sih. Thank you. Harganya fair banget tuh. Kalian bisa lihat 28, 38 dan kon itu free. Terus tadi pas tester juga ya bisa dicoba ya. Iya. Ini bukunya dikembalikan, tadi sempat baca-baca bentar. Jadi Kokoya tuh nggak sempat nggak belajar di instansi sekolah khusus buat gelato, nggak ke Itali juga nggak. Memang semua dari buku ya? Dari buku, praktek, jadi banyakin praktek, troubleshooting. Yang buku-bukunya di sini semua ada tuh. Iya, dan ada beberapa lagi di belakang karena nggak muat. Ini kayak gue mau bawa pulang ke rumah sih sekalian. Ini satu pinnya berapa? 135? Ada yang 135, ada yang 185. Oke. Nah, strawberry sorbetnya gue pakai yang persilangan antara strawberry Jepang sama strawberry lokal. Oke, siap, beli satu. Matcha, aku mau matcha. Coklat lah ya, klasik ya. Tape ini dari Jember, tapenya. Oh, tape Jember. Sari madu. Enak banget tape Jember yang terkenal. Betul. Durian satu deh buat mama aku. Oke. Oke, ini aja 5. Pistachio mana? Oh, ini ada pistachio. Oke. Oke. Boleh kok sambil dihitung-hitung.
Totalnya 800, 68, 500. Oke. Oke. Oke, shoot. Beli gelato 800.000, tapi ini gara-gara gue beli ini ya banyak banget. Tapi ini I think kayaknya gue bakal ngajak orang tua gue kesini deh, karena rasanya tuh nggak terlalu manis ya buat orang tua juga ya. Iya. Thank you loh kok, Deal-nya. sukses buat bisnisnya. Thank you. Gitu teman-teman, kalau misalnya mau cobain gelato yang menyehatkan juga ini ya, natural semuanya tanpa bahan pengawet pastinya ya. Bisa langsung ke Inari Gelato, buka dari jam berapa kok? Kita buka dari jam 10 sampai jam 8 malam. Oke, thank you for watching, dan jangan lupa juga cek Instagram gue MG Lena untuk rekomendasi kuliner lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye!